Hai penggemar MCTV. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai prosedur apa saja dalam melaksanakan kerja praktek. Nah, sebelum melaksanakan kerja praktek itu harus ada prosedur yang dilaksanakan. Penasaran? Simak videonya sampai habis ya. Yang pertama, mendapatkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik atau DPA. Ada surat rekomendasi dari DPA yang menyatakan bahwa Anda sudah bisa melakukan kerja praktek. Isinya itu ada nama Anda sama nama instansi Anda. Sebelum melakukan kerja praktek itu, kita harus menentukan instansi mana yang mau kita melakukan kerja praktek. Nah, kalau sudah menentukan instansi mana yang harus kita melakukan kerja praktek, langkah selanjutnya adalah kita mengisi lembar surat rekomendasi tersebut. Isi nama kamu sama nama instansi tempat praktek kamu. Kemudian, bawa surat rekomendasi itu ke prodi untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, berada di semester 7 dan telah menyelesaikan minimal 105 atau 110 SKS. Untuk dapat melakukan kerja praktek itu, kita harus sudah berada di semester 7 dan sudah menyelesaikan SKS minimal 105 atau 110 SKS. Baru kita bisa melakukan kerja praktek. Kalau kita sudah berada di semester 7, terus SKS-nya kita belum mencukupi, maka kita tidak bisa melakukan kerja praktek. Nanti tunggu sampai SKS mencukupi, baru bisa melakukan kerja praktek. Yang ketiga, mencetak panduan kerja praktek. Sebelum melaksanakan kerja praktek, kita harus mencetak panduan kerja praktek terlebih dahulu, agar kalian tidak kesulitan dalam melaksanakan kerja praktek nanti. Ini adalah buku panduan kerja praktek itu, kemudian kalian print dan jilid buku panduan kerja praktek ini. Setelah itu kalian minta tanda tangan sama ketua program studi. Untuk mendapatkan buku panduan kerja praktek ini, silakan kunjungi website http://patekunidayan.web.id. Yang keempat, mahasiswa mengajukan tempat kerja praktek minimal 2 lembaga atau instansi atau perusahaan. Dalam melaksanakan kerja praktek, kita harus mengajukan 2 tempat untuk dapat melakukan kerja praktek. Kalian harus kunjungi tempat kerja praktek kalian terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan kerja praktek. Tanyakan memang tempat instansi mana yang akan kalian praktek. Yang kelima, tempat kerja praktek harus mendapatkan persetujuan dari pihak program studi dan lembaga atau instansi atau perusahaan. Nah, sebelum melaksanakan kerja praktek, harus sudah ada persetujuan dari pihak instansi atau lembaga atau perusahaan tersebut. Kalau belum ada persetujuan dari pihak instansi atau lembaga atau perusahaan, maka pihak program studi membatalkan tempat yang telah kalian tulis di surat rekomendasi dari DPA. Terpaksa kalian harus cari tempat lain untuk kalian praktek. Kunjungilah memang tempat yang ingin kalian praktek dan tanyakan apakah kita bisa melakukan kerja praktek di sini. Yang keenam, setelah mendapatkan persetujuan lokasi kerja praktek, mahasiswa akan mendapatkan surat pengantar kerja praktek dari prodi ke lembaga atau instansi atau perusahaan yang dituju. Setelah kalian mendapatkan persetujuan dari lokasi tempat kalian kerja praktek, maka kalian selanjutnya akan mendapatkan surat pengantar kerja praktek dari prodi dan kalian harus bawa surat pengantar kerja praktek tersebut ke tempat kerja praktek kalian. Yang ketujuh, surat pengantar ditandatangani oleh ketua program studi. Mintalah tanda tangan ketua program studi atas surat pengantar kerja praktek kalian. Kalau tanpa tanda tangan dari ketua program studi, maka surat pengantar kerja praktek kalian tidaklah berarti.
Kalau tanpa tanda tangan dari ketua program studi, maka pihak instansi akan menolak kalian untuk kerja praktek di instansi tersebut. Yang kedelapan, jika lembaga atau instansi perusahaan yang dituju menolak. Jika lembaga atau instansi atau perusahaan yang dituju menolak kalian, maka kalian harus mencari tempat kerja praktek yang lain dan mintalah persetujuan tempat kerja praktek kalian.